Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Abdillah Firdaus SAG masih membawakan kitab Ada'u wad Dawa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema maksiat sebab kehinaan. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat pada asar sampai dengan selesai, bertempat di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, dan para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa untuk memuji Allah tabaraka wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala kesehatan, waktu luang untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Tentu dua nikmat ini sangat besar, yang tentunya kata Rasulullah SAW, di mana manusia banyak lalai tertipu dengan dua nikmat ini sehingga mereka menyia-nyiakannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan kesempatan waktu luang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad Dawa, penyakit dan obatnya. Yang kitab ini buah karya dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pada hari ini kita akan membahas bahwasanya maksiat sebab kehinaan. Ya, sebab kehinaan. Telah berlalu bahasan kita bahwasanya fasal yang telah berlalu, al-atharu al-qabiha lil ma'asi, pengaruh buruk ya
dampak-dampak buruk dari maksiat. Maka di antara kemaksiatan itu, ya, salah satu sebab yang akan mendatangkan kehinaan, ya, kehinaan seorang hamba. Al-ma'asi sababun li hawanil 'abdi, ya. Nah, bahwasanya kemaksiatan, ya, yang dia merupakan sebab seorang hamba itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jatuh, ya, kepada kehinaan, ya, di mata Allah tabaraka wa taala ketika dia, yakni, melakukan maksiat. Ya, maka tentunya orang yang beriman berusaha membentengi dirinya dari berbagai macam bentuk maksiat, kecil apalagi besar. Ya, dan orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala berupa ilmu, maka mereka akan memahami bahwasanya maksiat itu dia tidak melihat kecilnya maksiat, ya. Wah, sebagian orang mengatakan atau sepele, gampanglah maksiat kecil juga, ya kan. Sebagian orang mengatakan gampanglah ini maksiat kecil, toh nanti setelah maksiat kita istighfar, bertobat, diampuni Allah tabaraka wa taala. Iya, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak lalu seorang meremehkan maksiat. Maka kata para ulama, janganlah seorang itu menganggap remeh maksiat atau menganggap kecilnya maksiat. Tapi siapa yang dia maksiati, ini masalah, ya. Siapa yang dia maksiati, bukan masalahnya kecilnya maksiat. Allah Subhanahu wa taala. Berkata Hasan Al-Basri, ya, orang-orang terdahulu, ya, dihinakan mereka. Apa sebab mereka dihinakan? Hanu alaihi fa'asauh. Orang Yahudi, ya, Ahlul Kitab ataupun orang yang selainnya, umat-umat terdahulu, mereka menghinakan, ya, diri mereka dengan apa? Dengan sebab mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu syirik, ya, menentang Rasulnya, menentang dari apa-apa yang diserukan oleh para Rasul kepada mereka, ya, maka mereka dihinakan Allah tabaraka wa taala. Walau azzu alaihi la'asamahum. Jadi kalau seandainya sekiranya mereka memuliakan diri mereka, ya, dengan mengagungkan perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la'asamahum, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga mereka, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Wa idza hana al-'abdu Allahi lam yukrimhu ahadun, ya, apabila seorang hamba, ya, menghinakan perintah-perintah, ya, ataupun larangan-larangan, ya, lam yukrimhu ahadun, maka tidak seorang pun yang dia dimuliakan dengan sebab dia bermaksiat, tidak akan pernah dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim."
Barang siapa yang dihinakan Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada baginya kemuliaan. Ya. Jangan pernah dia berharap mulia ketika dia menghinakan perintah Allah, menghinakan larangan Allah, dalam artian mereka bermaksiat. Walaupun manusia memuliakan mereka. Ya. Wa in 'azzamahumun nas, jika manusia memuliakan mereka, jika manusia takjub, menyanjung, menghargai, menghormati mereka, secara zahir, maka ini hakikatnya mereka tidak lebih hanya ingin menunaikan hajat mereka. Misalnya seorang bawahan dengan pimpinan, seorang pejabat terhadap bawahannya, atau semisalnya orang yang memiliki kedudukan dunia. Karena mereka butuh, seolah-olah apa? Menghormati. Kalau nggak butuh, nggak dihormati. Ya. Lihajatihim ilaihim aw khafan min syarrihim. Ya, takut, khawatir dari misalnya datangnya keburukan dari mereka. Kalau nggak begitu nanti dia akan dihukum misalnya. Ya. Tapi bukan hakikatnya dia tunduk patuh akan perintah orang yang diikuti perintahnya, bukan dalam rangka memuliakan, tapi karena masih ada hajat. Fahum fi qulubihim ahqar syai'in wa ahwan, yang pada hakikatnya pada diri mereka ini atau hati mereka lebih hina, lebih buruk dari apapun. Nah, maka ini yang pertama, bahwasanya maksiat itu betul-betul menghinakan pelakunya. Kemudian juga kata muallif, wa minha anna al-'abda la yazalu yartakib az-zanba hatta yuhawwina alaihi wa yasghuru fi qalbihi wa dhalika 'alamatul halak fa inna adh-dhanba kullama saghara fi 'aini al-'abdi 'azama 'inda Allah. Bahwasanya ketika seorang hamba dia terus-menerus terjatuh kepada dosa sampai dia menghinakan dirinya di atas dosa tersebut, menganggap enteng dosa tersebut dalam hatinya, maka ini hakikatnya alamat kebinasaan. Kalau orang sudah punya prinsip seperti ini, dia terus-menerus melakukan dosa sampai dia menghinakan dirinya terhadap dosa tersebut dan menganggap rendah, menganggap kecil, sepele dosa tersebut, maka ini adalah alamat kebinasaan. Maka ketika dosa dianggap oleh seorang hamba kecil, makin kecil dia menganggap dosa tersebut, maka makin besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana kita sampaikan tadi, para ulama mengatakan jangan menganggap dosa itu kecil, tapi siapa yang kita maksiati, kepada siapa kita bermaksiat. Maka kalau orang faham ini, dia berhati-hati untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun, walaupun pada hakikatnya kita manusia yang hatinya senantiasa berbolak-balik, manusia hati kita ini lemah, lemah, senantiasa berbolak-balik, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ngejos, kadang-kadang futur. Kalau tidak demikian,
bukan hati namanya, bukan qalbun yang ada di dalam dada kita. Maka Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, mantapkan hati di atas agamamu. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Walaupun demikian, para pemirsa, pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan wal akhwat, maka hendaknya kita menjadikan standar, barometer kemuliaan, keimanan seorang hamba itu bukanlah letaknya di hati pada prinsip, ya. Karena hati kita muqallab, berbolak-balik. Akan nampak seorang itu barometernya dari amalnya. Ketika hatinya, ya, kita, karena hati kita, hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, minta dimantapkan hati kita di atas agamanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimantapkan hati kita di atas agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu hati kita berbolak-balik, tapi amal kita hendaknya berusaha istiqamah. Ya, akan kelihatan nanti ketika hati kita lemah, maka jangan menjadi amal kita lemah. Kita tunjukkan tetap amal kita tetap semangat. Ya, amal kita, amal ketika seorang mengerjakan suatu ketaatan, ya, apakah itu salat malam misalnya, atau puasa sunnah dan seterusnya. Ketika hatinya lagi lemah, maka hendaknya amalnya tetap istiqamah, ya, tetap istiqamah, semangat dia beramal, ya, menunjukkan dia berusaha menjadikan hatinya, ya, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah seseorang menganggap remeh suatu maksiat, maka ketahuilah maksiat di mata Allah, ketika seorang hamba menganggap kecil, di mata Allah bertambah besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kazubabin waqa alayhi anfih, faqala bihi hakadha fatar. Ya, sesungguhnya seorang mukmin itu, ya, ketika dia melihat dosa-dosanya, ya, seolah-olah dia berada di bawah bukit, ya, di bawah apa namanya, gunung yang besar begitu, ya, dia berada di bawahnya, dan dia merasa khawatir kalau bukit tersebut atau gunung tersebut akan menimpa dirinya, ya, akan menimpa dirinya. Itu seorang mukmin ketika dia melihat dosa-dosanya, khawatir kalau gunung tersebut menimpa dirinya. Adapun orang-orang yang fajir, adapun orang yang bermaksiat, dia memandang dosanya seperti zubab, seperti lalat, ya, yang zubab itu hinggap di hidungnya, kemudian dia tipis, hakadha, demikian, sehingga lalat pun berlari, tidak meninggalkan bekas, tidak ada merasa khawatir sedikit pun dengan dosa. Ini orang-orang fajir, orang-orang yang menganggap enteng akan maksiat, ya. Maka ini merupakan
keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Maka kita berusaha menjadi orang-orang beriman. Ini orang yang benar imannya, berusaha mempersiapkan diri mereka, membekali diri mereka dengan ilmu. Ya, maka dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang beriman sajalah, ya, tatkala disebutkan nama Allah tabaraka wa taala, wajilat qulubuhum, ya, gemetar hati mereka, takut hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, nasihat-nasihat, bertambah imannya. Bertambah imannya. Inilah orang-orang beriman. Ada pun orang fajir, ya, mereka menutup telinga-telinga mereka, ya, mereka menutup mata-mata mereka, ya. Maka ini luar biasa hidayah. Kemudian bahwasanya juga maksiat, selain dia akan mendatangkan kehinaan seorang hamba, dia juga akan mendatangkan kesialan. Maksiat itu juga mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Ya. Seperti ad-dawab, binatang ternak, ya, kendaraan, atau apa saja yang dimiliki manusia tatkala mereka bermaksiat kepada Allah SWT, ini akan menjadikan yang mereka miliki menjadi sial. Apa sebabnya? Dosa. Ya. Fayahtakir, fayahtariq huwa wa ghairuhu bisyu'midz dzunubi wa zulm. Ya. Dan juga sebab maksiat itu bisa membakar dirinya ataupun selainnya dengan sebab dosa-dosa ataupun kezaliman. Ya. Bahaya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, dalam perkataan para ulama juga mengatakan, maksiat bisa menyebabkan tidak taatnya seorang istri, tidak taatnya seorang anak, bahkan juga merusak, ya, tunggangan, ya, mobilnya rusak, motornya rusak, padahal mobilnya baru, tapi kalau sering rusak, kenapa? Maksiat. Ya, ini di antara sebab atau kesialan dari maksiat. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata beliau? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, innal hubara, sesungguhnya hubara ini adalah burung yang lehernya panjang. La tamutu fi wakriha min zulmin zalim. Ya, burung ini mati di sangkarnya, kata beliau, disebabkan kezaliman orang yang zalim. Ya, disebabkan kezaliman orang yang zalim. Berkata juga Mujahid, innal bahaim tal'anu asata bani Adam
إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتأكل هذا بشؤم معصية بني آدم. Kata Mujahid, sesungguhnya binatang ternak itu tal'an, melaknat. Binatang ternak itu melaknat pelaku maksiat dari Bani Adam. Ya. Karena apa? Karena tatkala terjadi kemarau panjang, ditahannya hujan, mereka mengatakan al-bahaim ini disebabkan oleh maksiatnya Bani Adam. Maka binatang-binatang ternak melaknat manusia. Maka kata Rasulullah SAW, kalaulah bukan karena al-bahaim, binatang-binatang ternak yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah SWT, niscaya hujan tidak turun. Niscaya hujan tidak turun. Subhanallah. Kalau mau dikumpulkan maksiat manusia, Masya Allah, begitu banyak maksiat. Sampai-sampai binatang ternak pun melaknat mereka, melaknat manusia. Berkata Ikrimah, dawabul ard, binatang yang melata, yang ada di muka bumi ini, sampai hatta khanafis wal aqarib, sampai dikatakan, kalau kata mu'alif di sini, kumbang-kumbang yang berterbangan, kemudian kalajengking, mereka mengatakan muni'nal qatr biduni Bani Adam. Terhalanginya turunnya hujan. Terhalangi turunnya hujan ini disebabkan dosa-dosanya Bani Adam. Dosa-dosanya Bani Adam. Maka mereka melaknat Bani Adam. Maka maksiat mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Kemudian maksiat juga turisul dhul, bahwa maksiat juga mewariskan az-dhul, mewariskan kehinaan. Apa kata mu'allif? Annal ma'siyata turisu dhulla wala budda fa innal 'izzata kullal 'izzi fi ta'atillah. Bahwasanya maksiat itu mewariskan kehinaan. Maksiat itu pasti akan mewariskan kehinaan. Karena sesungguhnya kemuliaan, bahkan semua kemuliaan tidak akan pernah diperoleh melainkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang ingin diraih oleh Bani Adam itu tidak akan pernah diperoleh melainkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzah jami'a." Dalam surat Fatir dikatakan, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan hanya milik Allah tabaraka wa taala semuanya. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu minta kepada Allah yang memiliki kemuliaan. Minta kepada Allah yang memiliki kemuliaan. Maka di sini tafsirkan oleh muallif dalam surat Fatir ayat 10,
ay fayatlubuha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Ya, maka carilah kemuliaan al-izzah dengan apa? Bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yajiduha, karena sesungguhnya izzah itu tidak akan pernah diperoleh. Kemuliaan tidak akan pernah diperoleh seorang hamba dengan tidak taat kepada Allah. Enggak. Jadi kalau mau dapat kemuliaan, taati Allah. Taati Allah ala kulli ahwal. Ya, hari ini kaum muslimin hina, dikecilkan, diremehkan. Islam tidak akan pernah hina. Al-Islam ya'lu. Ya, Islam ini tinggi, mulia. Kan agama ini milik Allah. Yang hina apanya? Umatnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, ketika apa kata Rasulullah SAW? Iza tabaya'tum bil'inah, apabila kalian berjual beli dengan sistem inah. Sistem inah adalah di antara transaksi jual beli, tapi hakikatnya dia itu adalah riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil buntut-buntut sapi, artinya sibuk di peternakan. Ya. Wa raditum bidzar', kalian sibuk di pertanian. Intinya apa? Tenggelamnya manusia ya dalam perkara-perkara dunia. Mereka melupakan Allah. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, kata Rasulullah SAW. La yanzi'uhu, ya, kalian tidak akan pernah keluar dari kehinaan tersebut. Ya. Tetap dalam kehinaan ketika kondisi seperti itu. Kapan akan dicabut kehinaan, datang kemuliaan? Hatta tarji ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Allah tabaraka wa taala. Sampai kalian kembali kepada ajaran Allah tabaraka wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kepada agama Allah Subhanahu wa taala di atas pemahaman yang benar. Bukan menurut pemahaman otak kita. Bukan berdasarkan pemahaman ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, tidak. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, itu yang kita fahami, itu yang kita amalkan. Yang telah diajarkan oleh para ulama. Ya. Maka di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, oleh orang-orang mencari, yang harus dimiliki oleh para pencari kebenaran, oleh pencari yakni apa? Kemuliaan. Apa syarat, apa caranya? Adabnya al-hirsu fi fahmi ala dinillah, ala muradillahi wa ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat, hirs. Bahasa lainnya toma, rakus, semangat kita untuk memahami agama Allah SWT ala muradillah. Apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan dalam beragama, enggak. Dan wa ala muradi Rasulullah SAW, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, ini yang benar. Nah, ketika kita memahami ala muradillah wa ala muradi Rasulullah SAW, harus hirs, semangat. Ya. Kemudian berkenan dengan ini, bahwasanya
kemaksiatan itu bisa mewariskan kehinaan. Sebagian salaf mereka berdoa, mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'siyatika. Ya. Ya Allah, muliakanlah diriku dengan taat kepadamu. Doanya mereka. Ya Allah, muliakanlah diriku dengan taat kepadamu. Dan janganlah engkau hinakan diriku ini dengan bermaksiat kepadamu. Insyaallah. Ini doa orang-orang terdahulu, para salaf, baik di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, ini doa mereka. Ya. Mereka minta dimuliakan tapi dengan taat kepada Allah. Mereka minta dijauhkan kehinaan dengan dengan bermaksiat kepadanya. Berkata Hasan al-Basri, seorang tabi'in, apa kata beliau? Innahum wa in taqat bihim wal bughalu wa ham lajat bihi al-barazin inna zalla al-ma'siyah yufariqu qulubahum abillahu illa an yuzilla man asah. Ya, kata beliau, sesungguhnya kehinaan dengan bermaksiat itu ini akan yufariq, memecah belah hati mereka. Ya. Maka tidak sesekali Allah tidak akan pernah memberikan kemuliaan ya kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, yang tidak lain akan mereka raih, akan mereka peroleh apa? Yuzilla man asah. Ya, kehinaan disebabkan mereka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Berkata Abdullah ibn Mubarak mengatakan, apa kata beliau? Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurisu dhulla idmanuha. Tarku adh-dhunubu hayatul qulub wa khairu li nafsik asyanuha. Wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata Abdullah bin Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Aku melihat dosa-dosa itu, kata Abdullah bin Mubarak, bisa mematikan hati, yang dia akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Sebab apa? Dosa. Kemudian kata beliau, tarkul dzunub hayatul qulub, dan dengan meninggalkan dosa hidupnya hati. Dengan meninggalkan dosa hidupnya hati. Dan sebaik-baik ya linafsik, bagi dirimu, asyanuha, dengan memaksiati dosa tersebut. Dia tinggalkan dosa. Ya, bukankah rusaknya agama ini disebabkan oleh para muluk, ya, rahib-rahib yang buruk, ulama-ulama yang buruk, ataupun ruhban, ya, pendeta-pendeta dan seterusnya. Nah ini, ya, poin yang berikut ini adalah maksiat mewariskan kehinaan. Dan juga maksiat juga akan memberikan efek buruk. Apa itu? Tufsidul aql. Maksiat selain memberikan kehinaan, ini akan merusak akal. Ya, merusak akal. Terutama apa? Akal yang ada di
dada, hati. Ya. Apa kata mu'allif di sini? Annal ma'asi tufsidul aql. Karena sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akal. Fa inna lil akli nuran. Karena sesungguhnya cahaya itu menerangi akal, menerangi hati. Ya. Wal ma'siyatu tudfi'u nural akli wala bud. Sementara maksiat itu mematikan cahaya akal. Sementara maksiat bisa mematikan cahaya akal. Wa idza tufi'a nuruhu dha'afa wa naqas. Maka ketika mati cahaya akal, cahaya hati, maka lemahlah dia dan berkuranglah akal tersebut ataupun hati tersebut. Berkata sebagian salaf, ma'asiyallahu ahadun hatta yughibu aqluh. Ya. Tidaklah seseorang itu memaksiati Allah tabaraka wa taala sampai akalnya hilang. Ya, akan menyebabkan akalnya hilang. Ya. Kemudian ya, al-ma'asi tatba'u ala qalbi sahibiha. Ya, bahwasanya maksiat itu juga menutupi hati pelakunya. Maksiat menutupi hati pelakunya. Kata mu'allif, anna dhunuba idza takasarat tuba ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin. Ya, sesungguhnya dosa-dosa itu apabila dia lakukan terus-menerus, banyak dosa yang dia lakukan, maka sudah barang tentu akan menutupi hatinya, menutupi hati pelakunya. Ya, yang pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang lalai. Ya, dia menjadi orang-orang yang lalai. Kama qala ba'd as-salaf, ya, Allah tabaraka ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, maka tidaklah sesekali, ya, bahkan rana ala qulubihim, ya, hati-hati mereka tertutup, hati-hati mereka tertutup. Ran, ya, hati-hati mereka tertutup dengan sebab apa yang telah mereka usahakan, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Ya, maka beliau mengatakan huwa dzanbu ba'da dzanbi. Ya, dosa yang telah dia lakukan dari satu dosa ke dosa berikutnya. Ya, ketika seorang melakukan dosa terus-menerus, dosa kecil, ketika dia lakukan terus-menerus, lama-lama menggunung, tambah banyak, sampai apa? Dosa hatinya tertutupi. Ya, tidaklah seorang berbuat maksiat, berbuat dosa, disebut dalam hadis, diberikan titik hitam, noktah hitam dalam hatinya, noktatan sauda. Ya, terus dia lakukan terus-menerus, tidak ada istighfar, tidak ada tobat, tidak dia melakukan amal ketaatan. Karena apa? Ketika seseorang melakukan ketaatan, maka hakikatnya dia akan menghapuskan amal soleh itu, bisa menghapuskan kesalahan. Ya, andailah dia tidak melakukan dosa besar,
ya, tapi dia melakukan dosa-dosa kecil dan tidak ada tobat, tidak ada istighfar, tidak pula amal saleh, maka ini menyebabkan dia tidak diampun dosanya, akan tertutup hatinya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, ya apa dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka niscaya Allah tabaraka wa taala menjadikan kalian furqan. Dengan sebab takwa, dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan furqan, pembeda bainal haqq wal batil, antara hak dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, antara sunnah dengan kesyirik, bid'ah, antara syirik dengan tauhid, dapat membedakan. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Lihat, ketika seorang bertakwa, dia melaksanakan amal ketaatan secara rutin begitu ya, wa yukaffir, Allah akan menghapuskan sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian. Ini akan dihapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Syaratnya apa? Ijtunibat al-kaba'ir, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Dia tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecilnya terus-menerus sama baik, nggak ada artinya. Ya, maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsa wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, ya kan? Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu dengan sendirinya akan menghapuskan dosa. Lah, kalau seseorang udah berbuat dosa tapi enggak melakukan amal ketaatan, ia bertumpuk dia. Apalagi kalau ditambah dengan dosa besar. Ini enggak melakukan dosa besar saja, ya, ala qulubihim, akan tertutup hati-hati mereka. Ya, ini adalah huwa zambu ba'da zamb. Setelah dia melakukan dosa, bikin dosa lagi. Maka dosa itu juga, para hadirin pendengar radio Roja rahimana rahimakumullah, dosa itu iwallid ba'duha ba'dha, akan melahirkan dosa berikutnya. Tidaklah satu dosa dia lakukan, dia akan melakukan dosa berikutnya. Dia minum khamar, gara-gara minum khamar apa? Meninggalkan sholat, ya kan? Nggak sadar lagi, mabok, ya, sudah mabok, nggak sholat, ada di depannya barang orang, diambil, motor nganggur, diambilnya, mencuri. Ketika pulang datang ke rumah masih ngacau-ngacau, ada anak gadisnya tidur, dia lanjak ke juga. Kena sadar, pikirnya istrinya atau pikirnya apa? Maka dosa itu melahirkan dosa-dosa berikutnya. Ya. Demikian ketaatan, ketika satu ketaatan dilakukan, dia akan melahirkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, dunia itu abna, wal akhirah abna, dunia punya anak, akhirat punya anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Ya.
Berkata Hasan al-Basri, "Adz-dzanbu 'ala adz-dzanbi hatta ya'mal qalbu." Satu dosa yang dilakukan ke dosa berikutnya ini akan menutupi hati. Satu dosa yang dilakukan ya kepada dosa yang berikutnya ini akan menutupi hati. Yang lain juga mengatakan, lamma kathurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ya, ketika makin banyak dosa itu dilakukan oleh mereka, kemaksiatan mereka, sampai-sampai ini akan menutupi hati mereka. Ya. Nah ini ya, bahwasanya maksiat juga bisa menutupi hati pelakunya. Kemudian yang berikutnya bahwasanya maksiat itu mujibatul lil la'nah. Bahwasanya maksiat itu ketika dia lakukan akan mendatangkan laknat. Ya. Kata muallif, anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana 'ala ma'as wa ghairuha akbar minha fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah. Ya, bahwasanya dosa itu, ya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang itu, ya itu dia akan mendapatkan laknat, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang bermaksiat, ya maka di antara dan banyak di antara dosa-dosa yang akan mendatangkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bahasan kali ini Masya Allah sangat panjang sekali, dan sekarang sudah jam 17.30 ya, tapi insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, maka poin yang terakhir ini adalah yang insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, bahwasanya maksiat itu akan mendatangkan laknat. Sebagaimana mungkin kita sebutkan contoh saja, misalnya ini banyak, mungkin puluhan ya. Di antaranya fala'anal washimata wal mustawshimata wal wasilata wal mustawsilata wal namisah wal punamisah wal washirah al mustawshirah. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat al washimata wal mustawshimata. Apa itu? Orang yang mentato dan minta ditato, ya, dilaknat mereka. Mentato dan minta ditato, banyak orang hari ini, entah lanang entah betino, ya, apalagi ikut tren 2020-2021 apa dia, ya. Wah, kalau tidak ditato tidak keren. Wal wasilata wal mustawsilata, orang yang menyambung rambut dan minta disambung. Menyambung rambut dan minta disambung. Ya. Hati-hati.
apapun bentuknya. Maka jangan sampai nanti antum punya anak, ya para pemirsa, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimakumullah. Misalnya sekarang banyak mainan anak-anak atau sejenis boneka yang kuncit-kuncit itu ya, kuncit yang ada rambutnya ditempel jadi bandu. Itu pakai rambut, ini termasuk nggak boleh. Apalagi yang lebih dari itu, pakai wig, atau ini yang banyak hari dilakukan, rambutnya beda, disambung biar tambah cantik. Cantik apa? Ya, nggak boleh menyambung rambut dan minta disambung. Wan namisah wal mutanammisah. Orang yang mencabut bulu apa? Bulu alis. Ya. Alis. Bagus-bagus, cantik-cantik dicabut. Ya, karena kurang cantik, tidak percaya akan pemberian Allah. Ya. Atau hidungnya kurang mancung, dimancungin. Ya, akhirnya tambah pesek gitu ya. Tambah pesek karena tambah rusak. Ya, tambah hancur gitu ya. Ya. Tadinya cantik minta dioperasi, tambah buruk, hancur. Akhirnya penyesalan. Wal washirah wal mustawshirah. Orang yang mengikir giginya. Wah, giginya dikikir. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak lagi yang lainnya, insyaallah taala akan kita jelaskan. Ada lagi yang la'anal akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Juga Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, yang menulisinya, yang menjadi saksinya, yang ta'awunnya ke sana. Ya, banyak yang ta'awun banyak ya di bank ribawi itu, maka hati-hati. Ya, ini insyaallah para pemirsa pendengar di Roja rahimani wa rahimakumullah dan ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bahasan yang singkat ini bermanfaat. Ya, bahwasanya bahasan kita ini masih berseputar dengan al-atharul qabihah lil ma'asi. Ya, pengaruh-pengaruh buruk dari maksiat. Insyaallah taala bila benar datang dari Allah tabaraka wa taala, bila salah itu semata kekurangan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.